niatnya sudah tidak pas. Karena niat yang disebut ikhlas itu minimal itu untuk pahala atau untuk surga, sesuatu yang sangat suci dan pasti akan memperbaiki pribadi seseorang itu. Sementara kalau dia bisa lunas membayar hutang, kemudian bisnisnya lancar, itu tidak ada hukum pastinya bahwa pribadinya akan semakin baik, moralnya akan semakin baik, tidak. Ya, itu. Jadi kalau komentar saya, bagaimana kalau ada istilah tim pemburu surga atau tim pemburu pahala? Ya memang kalimatnya ini agak over ya, tetapi kayaknya esensinya tidak ada masalah sepanjang yang diburu itu adalah pahala atau surga. Karena pahala itu sesuatu yang ansih kesucian, pure kesucian. Surga juga pure kesucian. Sementara kalau yang diburu itu selain pahala dan selain surga, itu masih tidak ada jaminan kesuciannya. Misalnya tadi itu sedekah yang diburu adalah agar bisnisnya lancar. Itu tidak ada jaminan sama sekali untuk menenteramkan jiwanya, menenangkan, membahagiakan jiwanya, memperbaiki kebijakan pribadinya, itu tidak ada. Ya, tetapi yang bisa dijamin, bisa mempertinggi mutu kepribadian kita, mempertinggi mutu ketentraman, kebahagiaan kita, itu yang pasti nilai-nilai kesucian. Contohnya adalah pahala atau surga. Nah, nanti ada ibadah yang tingkat ikhlasnya lebih tinggi dari itu, yaitu misalnya seperti kemarin yang sudah kita bahas, bahwa di dalam beribadah posisikan selain Allah itu sebagai akibat saja. Ya, kita tidak perlu mengejar surga, kita tidak perlu memburu pahala. Kalau kita menjadi hamba Allah, itu pasti surga itu menjadi akibat, pahala juga menjadi akibat, pasti ikut pada saat kita memposisikan Allah sebagai sebab, memposisikan Tuhan sebagai sebab. Yang lainnya kita posisikan saja sebagai akibat. Apakah nanti bisnisnya jadi lancar atau tidak, kita akan dipuji atau dicela orang, kita akan menjadi terkenal atau tidak, kita akan menjadi kaya atau miskin, kita akan menjadi A atau B, semuanya taruh deh sebagai akibat. Tetapi kalau kita sudah mampu mendudukkan Allah sebagai sebab, maka kita bisa pastikan akibatnya pasti meninggikan mutu kepribadian kita, meninggikan mutu kehidupan kita, meninggikan mutu ketentraman, kedamaian, kesejahteraan kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Kenapa? Karena yang kita dudukkan sebagai sebab adalah Allah, maka seluruh akibatnya akan baik, benar, indah, dan mempesona. Kayaknya begitu. Ya. Ini topiknya apa ya? Ini adalah problem tauhid. Ya. Banyak kalau kita belajar fikih atau banyak kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ritual, tetapi kalau tauhidnya tidak kita waspadai, nah itu kita bisa terjebak ke apa? Yaitu menjadikan selain Allah sebagai sebab-sebab atau sebagai tujuan-tujuan. Sementara kita menggunakan hukum Allah tetapi untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya egoisme. Ya gitu kan, misalnya contohnya saja ya, berpuasa agar sehat. Itu sudah di luar koridor yang disebut ibadah. Kalau berpuasa untuk mencari pahala, itu masih masuk pada koridor ibadah. Tapi kalau berpuasa agar sehat, itu sudah keluar dari jalur.
tidak disebut sebagai ikhlas. Atau puasa sunnah misalnya, puasa Senin Kemis agar ujiannya lulus, itu keluar dari koridor yang disebut ibadah. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa memperbaiki kepribadian. Nah, mungkin ada sugesti-sugesti atau sebab-sebab lain yang membuat dia rajin belajar, mungkin membuat dia pandai sehingga dia menjadi anak yang lebih pandai, mungkin. Tetapi kepandaian itu terlepas dari naiknya mutu spiritual. Ya, kan kita kan sangat mudah kan mendapati orang yang pandai tapi moralnya bodoh. Ada orang yang sangat cerdas tetapi spiritualnya tertinggal. Ada pemikirannya sangat tinggi, sudah sangat dewasa pemikirannya, tetapi spiritualnya masih anak-anak. Suka semau gue, egosentris. Ya kan sering kita dapati. Kenapa? Ini adalah problem tauhid. Ya karena kita ditanamkan semangat yang rajin belajar agar pandai, kuliah agar pandai. Ya akhirnya yang dicapai hanya kepandaian, bukan menaikkan mutu kepribadian. Tidak bisa menaikkan mutu moralitas, sehingga ya dia pandai-pandai tapi moralnya tetap di situ. Kan berbahaya tuh kalau orangnya pandai, apalagi terkenal, berkuasa, tapi moralnya anak-anak, kan gawat itu kan, ngeri kan. Dia bisa menjadi pencuri yang berdasi, pencuri terhormat karena banyak dihormati orang. Ya begitu. Nah, ini adalah problem tauhid. Kalau kita semakin banyak mempelajari tauhid, mencermati tauhid, memperdalam tauhid, kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mestinya yang kita tanamkan kepada diri kita atau ke siapa yang wajib kita harus tanamkan itu, kalau suami ya kepada istri dan anaknya, bahwa belajar itu adalah ibadah. Belajar itu kita sedang melaksanakan perintah Tuhan. Kuliah itu kita sedang melaksanakan perintah Allah. Maka kepandaian pasti ikut, tetapi moralnya juga ikut terangkat, ikut tumbuh, ikut dewasa. Sehingga pada saat dia menjadi orang yang pandai, dibackingi dengan moral yang bersih. Gitu deh. Nah, kita ini ketinggalan, sangat ketinggalan di dalam membangun karakter bangsa ini. Kita ketinggalannya itu justru di basicnya, di akar kepribadiannya, yaitu kita ketinggalan dalam masalah tauhid ini. Kita tertinggal di dalam sila yang pertama, sehingga semuanya menjadi sulit untuk diatasi. Kenapa? Akar masalahnya tidak disentuh. Kita mau perbanyak tentara, kita mau perbanyak polisi, kita mau perbanyak perangkat-perangkat hukum, kita mau perbanyak undang-undang. Kalau akar permasalahannya yang ada pada personal manusianya tidak disentuh, tidak akan memperbaiki apa-apa. Ya, kita perbaiki hanya pinggiran-pinggiran. Kita perbaiki hanya rumah-rumahnya saja. Tetapi penduduknya, penghuninya, pelakunya, aktornya tidak pernah berubah. Ya begitu. Jadi sepanjang tauhid ini tidak dimasyarakatkan, ketuhanan yang Maha Esa sila pertama itu tidak dirakyatkan, wah, akar permasalahan itu tetap ada. Ya. Perbaikan bisa, tetapi mungkin itu hanya ranting-rantingnya saja, pinggiran-pinggirannya saja. Pada saat akar permasalahannya tidak disentuh, maka suatu saat itu akan timbul lagi, akan kambuh lagi. Kalau ada kesempatan, maka akan hancur lagi itu.
Apalagi kalau yang memang moralnya kekanak-kanakan, dia mencari-cari kesempatan. Meskipun sudah dihadang sistem sana sistem sini, dihadang sama KPK, dihadang sama Densus 88, dihadang sama perangkat-perangkat hukum yang semakin ketat. Ya, tapi kan akal permasalahannya itu di kepribadian orang itu. Kalau dia memang kepribadiannya tidak terbenahi, dia pasti akan mencari-cari celah. Bagaimana saya bisa manuver dengan hukum-hukum dan sistem-sistem yang ada? Ya, kayaknya begitu deh. Ada lagu yang sangat bagus kan dari Frankie Engine itu, Pancasila Rumah Kita. Itu luar biasa itu. Paling tidak ingin mengembalikan kita kepada, mengingatkan paling tidak, kita ini mempunyai landasan sebagai bangsa ini yang luar biasa. Karena landasan pertamanya adalah landasan ketuhanan, bukan landasan agama, bukan, landasan ketuhanan. Dan semua esensi agama itu ke situ, yaitu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan yang dimaksudkan oleh Mas Eki tadi di Jakarta tadi agak melebar-lebar, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya deh. Tapi nggak penting deh ada manfaatnya atau tidak, itu kan sekedar akibat. Yang penting adalah bagaimana saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nah, kalau masing-masing kita menggunakan formula itu, apa yang penting? Yang penting tujuan saya benar, niat saya benar, dan saya konsentrasi kepada tugas saya. Kita tidak konsentrasi terhadap yang lain yang bukan tugas kita, itu tidak apa-apa. Yang penting kalau kita sudah melaksanakan tugas-tugas kita, apapun hasilnya deh, pasti baik. Ya, kalau ada seorang guru, dia guru matematika, dia tidak harus membantu membersihkan lantai, tidak harus membantu juru bayar, tidak harus membantu yang lain-lain yang bukan tugasnya. Yang penting dia sukseskan melaksanakan tugas sebagai guru di bidangnya. Udah, berarti kan dia sudah baik. Ya. Tapi kalau guru itu overlapping, padahal tugasnya dia guru matematika, dia bantu Pak Bon, bantu ngepel. Nanti bantu sekretaris untuk ngetik-ngetik. Nanti bantu bendahara untuk apa. Akhirnya tugasnya sendiri kurang konsentrasi. Saya pernah mengalami overlapping ya, itu 11 tahun baru ngeh di tahun ke-11 ternyata saya overlapping. Rasanya sudah berjuang di mana-mana, ternyata overlapping. Saya mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, sehingga yang wajib alokasinya banyak terkurangi oleh yang sunnah-sunnah. Nah, kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, hati-hati. Saya lama terjebak, konsentrasinya justru disedot, powernya itu kepada yang sunnah-sunnah. Luar biasa yang sunnah diperhatikan, yang wajib biasa-biasa aja. Kalau mau berburu pahala, berburu surga, coba kita sedikit kita berhenti sejenak, kemudian kita tata strategi untuk menfungsikan Ramadan. Bagaimana agar Ramadan ini strategis, efisien, efektif, jangan overlapping. Coba kita kasih menu-menu yang strategis, menu pertaubatan misalnya, menu memperdalam tauhid, menu. Jangan kita kemudian habis energi kita kepada yang tidak strategis, habis energi, habis waktu, habis masa bulan gebiar bonus ini, tapi tidak strategis. Nah, kalau kita bisa
memberikan agenda, kita mencatat khusus agenda Ramadan. Kemudian ada skala prioritas yang tidak penting, nggak usah dimasukkan. Yang penting harus kemudian. Terus mana yang harus didulukan? Yang terpenting. Ya akhirnya tidak terjebak. Semangat pompa dari iklim masyarakat dan budaya ini di bulan Ramadan itu kita dipompa, tetapi pompanya itu hampir kepada yang sunah-sunah saja. Coba kita geser sedikit. Power itu kita manfaatkan kepada yang lebih strategis, kepada yang wajib-wajib. Kalau masih ada sisa power, masih ada sisa waktu, baru kepada yang sunah-sunah. Itu jauh lebih strategis. Kalau mau berburu tadi itu, tim pemburu surga. Jadi kalau ketemu ini tim pemburu surga, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana caranya mensikapi Ramadan ini dengan strategis, efisien, dan efektif. Nah, itu kayaknya yang terpenting. Sehingga kita tidak overlapping, memburu surga hanya kepada yang kecil-kecil, ketinggalan yang gede-gede. Kita hanya dapat yang ini ya, tidak dapat yang kakapnya. Kita dapat teri-terian aja. Kalau kita mau berburu pahala, ya gitu deh kayaknya. Bos. Ya, Siwo. Break, oke, Siwo. Baiklah, light audience. Gimana, Siwo? Kita break dulu ya. Baiklah, light audience, kita akan kembali lagi di berproses menuju ke kesejahteraan diri setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Roma Double Action bagi-bagi tajil. Dalam meramaikan bulan suci Ramadan 1431 Hijriah, Roma Double Action bersama 105.8 Light FM akan bagi-bagi tajil untuk pengendara di jalan-jalan protokol ibu kota. Datangi tim bagi-bagi tajil dan perlihatkan kemasan Roma Double Action, lalu bawa pulang cash money dan bingkisan dari Roma Double Action. Untuk waktu dan lokasi bagi-bagi tajil, dengarkan terus Light FM, dipersembahkan oleh Roma Double Action. Iya, minum Proma Double Action memang cukup sekali. Satu tablet saat sahur, lambung tetap nyaman seharian. Aksi gandanya mampu menetralisir kelebihan asam lambung sekaligus mengurangi produksi asam lambung. Karena PDA, Proma Double Action, one is enough. Awali saum Anda dengan bekal spiritual, Pelita Ramadan. Bersama Siwo Agus Hidayat. Feel the inspiring Ramadan only on Light FM. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Baiklah, audience, kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Masih bersama saya Dave Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Baik, kita sapa dulu kembali Siwo. Assalamualaikum Siwo. Iya, oke deh. Baik, waktu kita sangat sedikit sekali light audience, jadi kami mengundang Anda untuk dua penelpon. Nanti akan saya bacakan SMS yang masuk. Oke, di 021
3983595. Telepon yang pertama, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Mas Boy di Bekasi. Silakan Mas Boy. Mau sharing Mas Iwan ya. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama saya mau tanya tentang kalau fardu ain dan fardu kifayah itu seperti apa gitu terjemahannya gitu Siwa ya. Kalau ini bukan mengenai masalah pribadi Siwa aja gitu ya. Nah, mengenai ibadah sholat Jumat nih Siwa, setahu saya itu kan fardu gitu ya Siwa ya. Dan kalaupun diganti dengan zuhur, kalau orang itu tidak bisa jalan atau apa mungkin begitu Siwa ya. Menurut Siwa seperti apa hal itu gitu Siwa ya. Cuma tadi saya pencuri yang terhormat, kalau mau maksiatisme yang terkenal itu mendingan mana Siwa? Lalu yang ketiga bisa diulang? Enggak, tadi ada kata-kata Siwa pencuri yang terhormat, ada juga maksiatisme yang terkenal kan. Oh gitu. Mendingan mana gitu Siwa? Ya, baik. Itu aja Mas Boy. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang kedua di 0213983905. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Siwo, apa kabar? Waalaikumsalam. Taufik dari Kemayoran. Silakan Mas Taufik. Begini Siwo, saya membaca dari hadis Sahih Bukhari atau apa di halaman berapa masalah sholat tarawih. Dijelaskan di situ katanya Rasulullah pernah melakukan sholat sendiri di rumah. Mereka ngeliat gitu kan, lihat terus mereka ngikut di belakang rumah itu ada sholat. Akhirnya Rasulullah bilang kenapa Anda melakukan itu? Nah, kan, takutnya mungkin gini intinya kenapa kamu melakukan hal itu padahal itu tidak disunahkan, itu tidak boleh. Nah sekarang kan banyak nih yang banyak tarawih. Apakah itu tindakan yang selalu sia-sia? Apa yang dibilang Suwo tadi itu kan istilah power Anda jangan sampai dibuang sia-sia gitu. Tarawih yang gimana Anda maksudnya? Tarawih yang selama yang kita kerjakan ini gitu. Oh gitu. Kan di situ kan dari hadis ada bukunya itu ada gitu. Muslim tas apa Bukhari apa gitu. Itu aja. Baik. Terima kasih Siwa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dua penelpon dan sekarang akan saya bacakan SMS. Gak usah banyak-banyaknya, dua aja ya Siwo ya. Dari nggak ada namanya lagi nih. Saya yang ada namanya aja. Ya, Tita, namanya Tita. Siapa? Tita, T-I-T-A. Tita, ya. Mohon sharingnya Siwo, apa itu Shiratal Mustaqim? Dan ada alam mana? Maksudnya alam mana? Dan ada di alam mana barangkali ya? Menurut saya ada di dunia nyata atau di dunia mana? Oke, itu kemudian siapa lagi ini? Edi Susilo. Siwo, hidup dan mati itu menurutku tak perlu dicari karena dia akan datang dan pergi dengan sendirinya kalau sudah tiba saatnya. Tapi kalau mati yang sempurna itu perlu diperhitungkan kah? Apakah perlu diperhitungkan? Tolong Siwo dibantu pemahamannya. Apa perlu diperhitungkan? Mati yang sempurna. Oke, cukup dua aja Siwo ya. Ya, silakan Siwo. Ya, terima kasih. Sudah saya ambil semua, monggo penjenengan kalau mau sare. Iya, itu mau minum dulu. Kita masuk lagi. Tadi dari Mas Boy di Bekasi. Fardu ain dan fardu kifayah yang kayak apa sih? Fardu itu maksudnya wajib. Ya. Kalau wajib yang individual, masing-masing kita terkena kewajiban itu disebut fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi itu tugas kita, kewajiban kita, harus kita sendiri yang melaksanakannya. Kalau kita tidak melaksanakannya disebut tidak melaksanakan kewajiban itu. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, sebuah kewajiban yang sifatnya adalah kelompok atau
sosial. Kalau salah satu dari kelompok itu sudah melaksanakan, maka kewajiban bagi yang lain yang di kelompok itu sudah menjadi gugur. Contohnya yang fardu kifayah itu apa? Contoh yang kebetulan saya ingat sekarang ini adalah misalnya mensolatkan jenazah. Itu disebut fardu kifayah. Hal-hal yang terkait dengan jenazah kayaknya fardu kifayah. Misalnya apa? Memandikan atau menguburkan jenazah itu fardu kifayah. Pada saat belum ada sama sekali orang yang melaksanakan itu, semua individu yang terkait dengan masalah itu menjadi wajib. Tapi pada saat sudah ada salah satu atau sebagian yang melaksanakan kewajiban itu, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Contohnya seperti itu deh, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu sifatnya personal, kalau fardu kifayah itu sifatnya kelompok. Kemudian tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan fardu. Nah, sholat Jumat itu termasuk fardu ain sepanjang yang saya tahu bagi laki-laki. Nah, fardu ain bagi laki-laki. Nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan rukunnya ada ya. Nah, kemudian kalau tadi bisakah sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur bagi orang yang tidak mampu melaksanakan sholat Jumat? Itu kemarin kan saya singgung ya. Kemarin habis bicara tentang itu ada beberapa teman yang mungkin penasaran ngebel. Loh, kok ternyata Siwo nggak pernah Jumatan ya? Memang kenapa Siwo gitu? Ya kan tadi sudah dibilang, saya kan nggak bisa keluar rumah karena terlalu sibuk apa Siwo? Ya, yang ngebel itu juga begini. Wah, saya khawatir saya salah paham ini sama Siwo itu kan. Wah, kalimat Siwo tadi itu sebaiknya nggak diucapkan deh. Itu bisa menjadi fitnah loh gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Agar tidak menjadi fitnah, saya lengkapi saja bahwa memang saya tidak pernah bisa Jumatan karena saya punya problem fisik. Intinya karena saya sakit, sudah. Jangan diteruskan yang lain, tapi alasan itu kayaknya sudah cukup kuat ya. Kalau nanti ada yang bertanya sakit saya apa, wah nanti yang mendengarlah yang akan sedih. Saya nanti ikut sedih kalau yang lain ikut sedih. Lebih baik jangan tahu problem saya deh, biar yang tidak ikut sedih gitu. Jadi begitu. Nah, saya kemarin mengemukakan bahwa asas dari sholat Jumat itu sholat zuhur, tetapi khusus pada hari Jumat kemudian ada perintah sholat wajib ya, yang disebut sholat Jumat. Nah, ada sebagian, paling tidak ada salah satu mujtahid yang berijtihad bahwa bagi yang tidak mampu untuk sholat zuhur ya, karena alasan-alasan yang esensial, yang substansial, bukan sekedar alasan-alasan apa namanya ya, justifikasi atau berdalih-dalih, itu bisa kembali ke asal kewajibannya. Ya, gitu saja, saya tidak komentar lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, ada pencuri yang terhormat. Ada maksiat yang ngetren. Kalau tadi apa istilahnya ya? Ada maksiat yang terkenal apa-apa. Kalau maksiat itu sifatnya global. Ya, kalau pencuri, ya mencuri itu kan sifatnya dia kasusnya jelas. Jadi kalau maksiat itu bisa A, bisa B, kalau bisa C. Banyak macam ragamnya maksiat itu. Mencuri adalah salah satu kemaksiatan. Ya, tapi kedua-duanya istilahnya kan yang terhormat tadi itu kan hanya bahasa apa ya, gaya bahasa ironi atau bahkan sarkasme. Pencuri yang terhormat kan tidak pernah ada. Tetapi
di dalam praktek itu kalau pencurinya itu pandai, kan banyak yang disebut dengan pencuri berdasi ya, atau pencuri kerah putih yang ya mestinya bukan kerah putih lah, kerah hitam lah mestinya. Yang disebut koruptor itu kan disebut penjahat kerah putih ya, atau pencuri berdasi. Pencuri yang terhormat, jangan lupa bahwa yang terhormat di situ itu adalah gaya bahasa sarkasme. Jadi bukan sedang mendukung, tapi justru sedang merendahkan ya. Jadi tolong difahami bentuk gaya bahasanya. Kedua-duanya buruk, jelas. Setiap keburukan pasti akan menjadikan kepribadian kita rendah. Setiap keburukan, setiap kemaksiatan, setiap pencurian tidak akan pernah menenteramkan jiwa kita. Karena jiwa kita hanya bisa tentram dengan kebenaran, hanya bisa tentram dengan kesucian, hanya bisa tentram dengan ketuhanan. Sudah begitu hukumnya, ya, paling tidak yang saya pahami, saya yakini seperti itu. Kemudian Mas Taufik di Kemayoran, ada hadis yang meriwayatkan tentang kaitannya dengan sholat tarawih dan diceritakan Rasul begini. Nah, apakah kita ini melaksanakan sholat tarawih itu berarti sia-sia? Ini begini, mohon kita memakai kacamata yang kacamata tasamuh namanya, kacamata bahasa kerennya itu, kita harus bisa menghargai orang lain, itulah intinya. Kalau ini dikembalikan kepada 3 formula yang di awal tadi kita singgung, yaitu taatilah kebenaran yang difahami sekarang atau yang diyakini sekarang. Ya, kalau masing-masing dari orang yang melaksanakan sholat tarawih itu dia sedang mentaati kebenaran yang dia yakini, ya dia sedang pada proses yang benar, iya kan? Tetapi yang kedua perlu dimasukkan formulanya sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, kita kemudian harus berani merubah dari kebenaran lama kepada kebenaran baru yang lebih tinggi. Jadi, karena kalau masyarakat itu orangnya banyak dan masing-masing personal bisa jadi punya tingkat kebenaran yang berbeda-beda sebagaimana dengan kadar pemahaman dan keyakinannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menilai personal dengan hukum yang sifatnya umum seperti itu. Ya. Kalau saya yang ditanya kemudian bahwa saya punya asas berpikir begini, semua yang sunnah khususnya tentang sholat itu lebih baik sendiri-sendiri dan di rumah. Kalau sholat yang wajib khususnya bagi laki-laki lebih baik di jamaah dan di masjid. Ya, asas hukumnya yang saya pahami seperti itu. Dan saya tidak sedang menanggapi hadis yang Mas Taufik sebutkan tadi. Saya tidak perlu mengkaitkan ke sana karena itu adalah permasalahan hadis, perlu ada kajiannya tersendiri yang cukup serius. Tidak bisa kita mengkaji hadis dengan serampangan. Kira-kira begitu deh. Tetapi kita kan dibatasi dengan proses masing-masing kita yang bisa jadi masing-masing personal kita berbeda. Jangan karena misalnya salah satu analogi begini, jangan karena kita sudah mahasiswa kemudian merendahkan adik-adik kita yang masih di SMP.
atau di SMA, tidak bisa. Itu kalau benar-benar kita mahasiswa. Apalagi kalau kita sendiri tidak jelas sudah mahasiswa atau belum, tiba-tiba merasa mahasiswa dan kemudian merendahkan yang masih di SD, SMP, SMA. Enggak lah, kita juga harus pakai kacamata tadi, kacamata tasamuh namanya. Tasamuh itu bahasa, biasanya nggak lupa, sekarang ini lupa. Harus ada solidaritas lah, solider, apa ya istilahnya apa ya? Kita harus menghargai proses orang lain lah, kurang lebih seperti itu. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita pahami. Ya, sepanjang dia sedang berproses, meskipun dia punya hal yang kita tidak sepakat, tapi kita hargai dong. Yang penting dia niatnya benar dan caranya benar sepanjang kapasitas yang dia kuasai. Tentu pada hal-hal yang kemudian tidak dengan kekerasan. Nah, kalau sudah dengan kekerasan meskipun dengan niat yang benar, ya tidak bisa lah, karena kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan kecuali di dalam rangka untuk mempertahankan hidup misalnya. Ya berarti harus ada pihak yang menyerang. Tapi kalau tidak apa-apa kemudian kita menyerang dengan kekerasan, apalagi dengan arogansi, ya niat baik tidak bisa membenarkan cara-cara yang tidak benar. Begitulah. Tapi kalau ada teman kita dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang benar, tidak merugikan pihak lain, tidak menggunakan pemaksaan dan tidak menggunakan kekerasan, meskipun kita berbeda pendapat, kita harus hargai gitu. Ya begitulah. Apalagi yang pernah melewati tahap-tahap itu, kita justru bisa tersenyum gitu kan. Ya mudah-mudahan dia terus berproses, tidak berhenti di situ gitulah. Toh kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, misalnya begitu. Jadi harus orang semakin pandai, orang semakin dewasa, harus semakin bisa ngomong, bukan malah memaksakan pendapat. Itu kira-kira. Jadi apakah sia-sia? Ini terlalu naif kita memberikan nilai seperti itu. Apalagi kita menghakimi karena tidak sependapat dengan pemahaman saya, maka perbuatannya sia-sia dia. Tidak bisa seperti itu ya. Kita harus memakai kacamata yang bijak. Terus SMS, waktunya hampir habis. Apa itu siratal mustaqim? Sirat itu jalan, mustaqim itu yang benar, yang lurus. Di manakah siratal mustaqim itu? Ya di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada sirat yang mustaqim, tapi ada sirat yang ghairu mustaqim. Sirat mustaqim itu yang mana? Yang benar. Benar, tapi di situ ujungnya adalah Tuhan, Allah, itu siratal mustaqim. Kalau benar tapi ujungnya bukan Tuhan, bukan Allah, bukan disebut siratal mustaqim. Jadi yang disebut siratal mustaqim itu jalan yang benar yang menuju kepada Allah, kepada Tuhan, kepada sumber kebahagiaan, sumber kebenaran, sumber keadilan, sumber kesucian. Ya. Di manakah itu? Ya dalam kehidupan ini. Nah, kalau nanti kita ada hidup di alam yang lain, ya dalam kehidupan itu. Jadi sepanjang kita hidup, maka di situ ada sirat yang mustaqim dan ada yang ghairu mustaqim. Kita memilih yang mana? Lah monggo, resiko tanggung sendiri-sendiri. Kita bebas memilihnya. Mau mengambil yang mustaqim boleh, mau mengambil yang bukan mustaqim boleh. Akibat tanggung sendiri-sendiri. Di manakah itu? Ya di dalam kehidupan. Kehidupan yang mana? Ya kalau kita kehidupannya di sini ya di sini. Kalau nanti kita kehidupan di alam yang lebih depan ya di situ. Itulah. Jadi dalam kehidupan selalu ada siratal mustaqim. Tetapi ada juga sirat yang tidak mustaqim. Terakhir Mas Edi. Tadi itu Mbak Tita kayaknya ya. Kemudian yang terakhir SMS Mas Edi Susilo. Hidup dan mati itu tak perlu dicari. Iyalah. Dia kan sudah default ada dalam diri kita kan.
Jadi default kita hidup jelas, default kita akan mati jelas, inherent gitu default itu. Jadi default itu sudah otomatis ada, tidak usah dicari. Ya, tetapi sangat sepakat saya dengan kalimat yang kedua, mati yang sempurna itu perlu diperhitungkan. Iyalah, kalau mati asal mati kan namanya tidak strategis, matinya tidak efektif, tidak efisien. Kalau mau mati yang strategis, jangan pernah kita mati pada pas saat kita buruk. Disebut dengan istilah teknisnya itu su'ul khotimah, akhir yang buruk. Jadi tidak happy ending. Kalau kita mau happy ending dari dunia ini, ya akhirilah cerita kehidupan kita di sini dengan cerita yang indah. Mati pada saat kita benar, jangan pas selingkuh, pas ada gempa mati. Wah, kan repot ya. Pas mau merencanakan koruptor, tiba-tiba gempa, mati. Itu mati pada saat yang tidak baik. Mati yang tidak happy ending, mati yang tidak disebut dengan husnul khotimah. Apalagi mati yang sempurna, harus dicari, Mas Edi. Ya harus dikejar itu, mati yang indah, mati yang bermutu, itu harus dikejar. Kalau tidak dikejar kan kita akhirnya ya mati secara alami saja. Nah, ada mati yang ikhtiar mencari mati, tapi mati yang bermutu. Ya, kalau mau gampang, kaidah dasar kaidah globalnya, ya mari kita beribadah setiap saat, 24 jam sehari kita harus selalu bertauhid. Selalu kita harus hidup dengan ketuhanan yang Maha Esa setiap saat, sehingga pada saat kapan kita mati, kita ada di dalam nilai-nilai ketuhanan, kita ada dalam tauhid, kita ada di jalan Shiratal Mustaqim. Kapanpun kita mati, gitu kan? Tapi kalau kita ya kadang bertauhid, kadang enggak, kadang berketuhanan, kadang enggak, kadang ibadah, kadang enggak. Ibadah kalau pas majelis taklim, pas pengajian, pas ke masjid. Tapi pada saat kita di kampus tidak merasa ibadah, di pasar tidak merasa beribadah, pada saat kita berkegiatan sosial, ekonomi, politik tidak merasa beribadah. Nah, kalau pas kita tidak bersama Tuhan kemudian kita mati, ya nggak bermutu lah matinya. Nah, itu konsep yang global. Kalau mau yang detail, mari sucikan diri kita, kemudian pada saat kita memenuhi syarat kesuciannya, kita akan ditunjukkan oleh Tuhan dengan apa, kapan, dan bagaimana mati yang paling bermutu. Yang dalam istilah teknis disebut sebagai ajal yang musamma. Bukan sekedar ajal yang biasa, tapi ajal yang musamma, ajal yang terbaik. Itu mesti dia sukses tuh. Pasti sukses itu orang yang bisa mencapai itu. Tapi kayaknya butuh syarat-syarat yang memang karena itu sangat bermutu, ya syaratnya cukup berat. Kalau hal-hal yang murah memang syaratnya gampang, tapi kalau hal-hal yang bermutu ya syaratnya semakin sulit kayaknya. Ya kan, beda kan. Mau jadi pegawai rendahan sama pegawai tinggi kan beda syaratnya. Mau masuk ke SMP sama masuk ke perguruan tinggi beda lagi syaratnya loh. Semakin bermutu maka semakin berat. Bagi yang tidak ingin berat-berat, ya sudah di tingkat rendah-rendah biasa-biasa saja. Kalau mau lebih bermutu, lebih tinggi, ya kita harus semakin mau serius. Serius di dalam menata dirinya, serius dalam memenangkan Tuhan ketimbang dirinya. Gitu kayaknya. Habis waktunya. Amin. Ya. Ya, Bos. Iya sih. Mampir, Bos. Ya? Mampir. Mampir kemana sih? Nanti buka sama sate. Oh gitu. Mau sih, Wo. Ayo. Apa? Ya besok boleh saya ke sana. Pamit dulu, Ge. Ya. Kepada semua teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Bagi siapapun, kepada saya tidak perlu minta maaf. Sudah termaafkan secara otomatis. Tidak baik kan menyimpan
menyimpan tidak memaafkan itu sama dengan menyimpan racun di dalam diri. Memaafkan itu indah, membenci itu jorok, ya apalagi dendam. Itu kira-kira. Semoga panjenengan semua tidak puas. Semoga tidak puasnya ada di dalam berkah. Semoga kita dipersatukan dalam Tuhan. Mohon pamit. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah audiens berproses menuju ke stadion diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 bersama teman sharing kita Syiwo Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're entering the slow zone on 105.8 Light FM.